saya kira dibandingkan dengan yang dua yang lain, ya, Pak Prabowo itu lebih jelas, lebih mampu melakukan itu. Saya telah tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau, tapi putusan MK itu final and binding. Jadi apapun putusan MK itu kalau diperdebatkan itu hanya perdebatan akademik aja. Betul. Pertanyaannya, kalau anggaran dasar partai, peraturan partai bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa nguji? Substitute. Sekarang ini, sagu itu kan lebih baik daripada beras karena sagu tidak mengandung gluten, nggak ada gulanya. Jadi nggak kena kencing manis lah ya, Prof. Tapi kan sekarang kita malah disuruh makan ubi, Prof. Gimana tuh, Prof? Jadi pemimpin. Kalaupun misalnya MK mengabulkan, nah pertanyaannya apakah betul Gibran itu akan maju? Apakah Pak Jokowi akan memperkenankan Gibran untuk maju dan sebagainya. Jadi tapi ada bocoran nggak, Prof? Guys, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Riano Panjaitan di Rumah Pemuda. Salam Pemuda, speed, smart, solid. Oke, kali ini Rumah Pemuda kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pakar hukum ketatanegaraan, juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yaitu tidak asing lagi bagi kita semua, Prof. Yusril Iza Mahendra. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang, Pak. Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk sekali. Terima kasih sudah diundang untuk ikut bicara di podcast Anda ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan buat kami. Prof sudah menyempatkan diri untuk hadir di Rumah Pemuda, Prof. Oke, untuk gambaran, Prof, di sini ada terhimpun 191 organisasi kepemudaan tingkat nasional, Prof. Iya. Oke. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita mau mendengarkan Prof. Kan Prof Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Visi misinya apa, Prof? Partai Bulan Bintang, Prof? PBB ini partai yang berdiri sudah cukup lama ya, sudah 25 tahun sampai sekarang. Tepatnya berdiri tanggal 17 Juli tahun 1998 di awal reformasi yang terjadi di negara kita ini. Pikiran yang dituangkan dalam pembentukan partai ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini, dan bagaimana kita membangun demokrasi atau membangun kembali demokrasi kita. Kita berpendapat bahwa sebenarnya mustahil ada demokrasi itu tanpa partai. Dan kita tahu bahwa di masa Orde Baru partai itu hanya dibatasi, ada 3 partai pada waktu itu. Betul. Dan di awal reformasi itu ada keinginan untuk kembali membebaskan rakyat untuk membentuk partai-partai politik, dan kemudian partai itu silahkan ikut dalam pemilu dan akhirnya akan terpilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Nah, PBB pada waktu itu dilahirkan sebagai kombinasi antara 2 gagasan besar. Pertama adalah gagasan Islam dan gagasan tentang kebangsaan Indonesia. Karena itu memang sejak awal kita mengatakan PBB itu adalah partai Islam dan sekaligus adalah partai kebangsaan Indonesia. Sebab bisa digabungin itu ya, Prof? Iya, dua-duanya itu digabung. Karena memang kita menganggap bahwa Islam itu adalah sesuatu yang inherent dengan perjalanan sejarah politik dan kebangsaan Indonesia. Dan kebangsaan itu sendiri juga merupakan satu elemen penting dalam pergerakan politik yang diterima oleh Islam. Dan dengan demikian kita mencoba untuk mengkombinasikan antara nilai-nilai Islam terutama dan nilai-nilai keindonesiaan, kemudian rahmatan lil alamin ya, Prof, ya. Ya, disatukan. Islam yang seperti apa ya? Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang Anda katakan itu, Islam yang umatan wasatan, Islam yang berada di jalan tengah ya. Jadi menempuh satu garis yang moderat ya. Meyakini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku sepanjang masa, dan ajaran-ajarannya universal, dan ajaran-ajaran itu hanya menyangkut prinsip-prinsip. Bagaimana penerapan dan implementasinya itu dapat diijtihadkan dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang kita hadapi pada suatu zaman tertentu. Jadi dengan demikian ada transformasi Islam dalam persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan kita, walaupun di awal-awal berdirinya banyak sekali misunderstanding terhadap PBB ini.
Karena Apa tuh, ya banyak sekali anggapan-anggapan, oh ini PBB partai yang mau menegakkan syariat Islam sebagai satu contoh. Ya, Tapi nggak ke sana, Prof, arahnya. Sebenarnya begini, itu mesti dijelaskan aja. Syariat itu kan sebenarnya adalah sumber-sumber hukum ya. Betul. Jadi dia the sources of law sebenarnya yang tidak mengatur detail-detail ya. Yang detail-detail itu hanya hukum waris dan hukum perkawinan sebenarnya. Itu udah jalan sendiri sekian lama, nggak ada masalah. Tapi dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara ini, asas-asas dari petunjuk-petunjuk universal yang diberikan oleh Islam yang disebut dengan syariah itu dapat ditransform ke dalam bentuk pemikiran atau menjawab tantangan sebuah negara modern. Jadi kalau saya melihat sebenarnya UUD 45 itu yang disahkan, yang dibuat oleh BPUPKI dan disahkan PPKI 1845 sebenarnya juga merupakan transformasi dari prinsip-prinsip syariah Islam itu dalam menjawab kebutuhan bernegara kita sebagai sebuah bangsa. Jadi PBB itu sebenarnya partai yang lebih mengedepankan etik dan nilai-nilai Islam dan bukan satu pandangan yang kaku ya. Dia pandangannya itu fleksibel dan cukup moderat, menghargai kemajemukan, toleransi terhadap yang lain dan sebagainya. Dan saya kira sampai sekarang pun perkembangan PBB itu tidak banyak berubah, tetap seperti itu. Oke, Prof. Oke, menarik sekali, Prof. Karena kebetulan saya juga dari lulusan Al-Azhar Kairo, Prof. Oh gitu. Iya, S2-nya baru ambil keuangan, Prof. Jadi harus seimbang kan. Kita diajarkan seimbang, Prof. Mau dunia harus ada ilmunya, mau akhirat harus ada ilmunya kan gitu, Prof. Tapi dari Al-Azhar pun kadang-kadang pulang ke sini macam-macam juga alirannya. Karena kami di sana diajarin semua, Bro. Diajarin semua gitu ya. Ya, saya juga dulu saya belajar di UI, saya sering dibilang bahwa, oh kamu belajar apa di UI? Saya belajar hukum, belajar filsafat. Oh kamu pasti belajar filsafat yang anti Tuhan, yang mulhid. Kamu pasti belajar hukum Belanda yang kafir. Saya bilang saya nggak jadi kafir karena kuliah di UI, nggak menjadi ateis karena kuliah filsafat. Saya bilang, betul, Prof. Seperti itu gambaran. Sambil minum, Prof. Prof. Kebetulan kami juga kemarin, terima kasih Prof, dari KNPI diundang sama PBB pada saat deklarasi. Saya hadiri, deklarasinya luar biasa, terus masanya di PBB juga sangat antusias. Deklarasi yang di di Serpong. Yes, di Serpong, benar. Ya, memang saya hadir, Prof. Ramai sekali waktu itu yang hadir itu partai politik yang pertama kali mendeklarasikan Pak Prabowo itu sebagai calon presiden. Betul. Ya. Bahkan pada waktu itu Gerindra sendiri mengatakan kami pun belum pernah deklarasi. Jadi PBB yang pertama kali deklarasi dan kemudian itu menarik mungkin bagi partai-partai lain kemudian juga bergabung ke dalam koalisi yang belakangan oleh Pak Prabowo disebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Kenapa Pak Prabowo, Prof? Ya, kita melihat calon-calon yang berkesempatan tampil. Ya. Bukan berarti ada orang lain yang kurang hebat daripada beliau-beliau, itu mungkin aja ada ya. Tapi yang berkesempatan tampil itu ada 3 tokoh kita ketahui ya. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian Pak Prabowo Subianto. Itulah yang banyak diwacanakan dalam beberapa waktu atau lebih kurang setahun terakhir ini. Dan setelah kita amati nampaknya tidak muncul calon yang keempat dari 3 itu. Jadi kita memang harus melakukan pilihan-pilihan di antara 3 itu. Mana yang kita anggap paling sesuai, mana yang kita anggap paling mungkin kita dukung dan paling mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. PBB sebenarnya dulu sudah mendukung Pak Prabowo tahun 2014, 2019 kita agak berbeda jalan, dan tahun 2024 kita kembali lagi mendukung Pak Prabowo setelah kita menimbang-nimbang ya, membanding-bandingkan calon-calon yang lain yang kita hormati 3-3-nya tentu, tapi ya kami ya harus memilih, kan tidak mungkin dukung 3-3-nya kan, kita harus memilih salah satu dan kita anggap bahwa Pak Prabowo ini kami pandang lebih mungkin dan lebih mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Sebab saya pikir yang paling penting itu adalah pengetahuan dan pengalaman. Kalau soal komitmen, soal integritas moral, soal
semangat kejuangan mempertahankan negara ini, itu semua sudah sangat umum ya. Itu harus ada pada semua orang. Tapi dari segi pengetahuan dan kemudian juga dari segi pengalaman, saya kira dibandingkan dengan yang dua yang lain, ya, Pak Prabowo itu lebih jelas, lebih mampu melakukan itu. Saya telah tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau ya, terhadap persoalan-persoalan mendasar di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan dan lain-lain. Saya pikir bahwa ini lebih paham dia persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi bangsa ini. Sebab banyak orang kepengen jadi presiden, ya. Tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang presiden. Ya. Bagi saya sebenarnya yang paling penting seorang itu sebelum mengatakan saya mau jadi presiden atau saya sanggup jadi presiden, tapi saya tahu apa persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana dia mau memecahkan persoalan itu kalau persoalannya sendiri dia tidak ketahui. Nah, ini yang saya kira penting. Jadi lebih kepada capability pada seseorang. Walaupun saya menyadari bahwa politik sekarang ini jauh berubah dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Nah, dulu kita jadi aktivis itu biasa berdebat, ya, adu ilmu ya, adu gagasan, adu ide. Tapi dengan proporsional terbuka begini kan one man one vote. Betul. Saya waktu masih mahasiswa sampai kuliah 2 fakultas ya. Karena saya tidak ingin kalah berdebat dengan orang, saya belajar hukum. Saya masuk fakultas sastra belajar filsafat. Saya pikir supaya saya punya argumen yang cukup kuat dan saya bisa melihat persoalan-persoalan yang barangkali orang biasa tidak bisa melihatnya. Nah, tapi sekarang barangkali itu sudah tidak penting. Pendidikan tinggi-tinggi ya, punya gelar doktor 2-3, diangkat jadi profesor akan kalah dengan orang yang cuma tiap hari bikin pencitraan di medsos ya. Jadi pemimpin kemudian menjadi begitu instan. Populis ya. Dan tiap hari kita membaca media tentang hasil-hasil survei dari begitu banyak lembaga survei yang menjamur di negara kita ini, lalu kemudian perhatian orang adalah percuma kamu pintar, percuma kalau kamu mampu, kalau kamu nggak mungkin terpilih. Jadi electability mengalahkan capability. Mungkin dari segi pertarungan politik di lapangan ya seorang terpilih iya, tapi bagi kepentingan sebuah bangsa ya orang seperti ini memimpin bangsa kita kan jadi apa jadinya bangsa kita ini? Nah, saya kira sih itu juga concern kami perlu dipertimbangkan keseimbangan antara electability dan capability itu. Apa ide gagasan Prof untuk bikin ini jadi seimbang ke depan untuk dari sisi hukum? Prof? Terutama demokrasi kita ini mesti kita benahi kembali. Ya. Contohnya? Sebenarnya begini, kita itu dulu waktu mengamandemen UUD 45 kita sepakat bahwa kita tidak akan merubah pembukaan. Yang kita rubah adalah pasal-pasal. Sebenarnya pembukaan itu kan adalah pokok-pokok pikiran yang paling mendasar. Ya. Kalau kita ingat Dr. Rajiman Widodiningrat ketika memimpin sidang BPUPK itu, dia bilang, tuan-tuan kita akan merdeka sebentar lagi, apa the philosophische Grondslag Indonesia merdeka nanti. Yang dia tanya itu apa landasan falsafah bernegara kita. Maka pidatolah banyak orang ya, terakhir Bung Karno tanggal 1 Juni 45. Nah itulah filosofinya kita bernegara, yang kemudian dirumuskan tanggal 22 Juni 45, yang kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 45, jadilah dia pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya kalau kita telaah perdebatan pada waktu itu, kesimpulan dalam pembukaan itu, kita kan tidak menganut demokrasi langsung. Jelas sekali. Betul. Pancasila itu ada 5 sila, yang paling dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Kita tidak menerapkan direct demokrasi, tapi filosofinya seperti itu. Pasal-pasal UUD 45-nya itu mengatur tentang direct demokrasi, pemilihan secara langsung, pemilihan presiden langsung, pemilihan DPR, DPD secara langsung, sehingga pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu, ada MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sebagai lembaga tertinggi negara, sila keempat lah itu sebetulnya, rontok sama sekali, diganti dengan demokrasi yang sebenarnya banyak mengadopsi sistem Amerika Serikat. Orang bicara tentang check and balances, orang bicara tentang impeachment dan lain-lain, yang itu jadi seperti sekarang. Yang menurut saya sih sebenarnya pertama kita
demokrasi langsung seperti itu kurang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita. Dengan culture kita tingkat ketimuran. Pendidikan, sosial dan ekonomi bangsa kita itu masih belum rata. Cukup matang untuk masih belum melakukan rata ya, Prof ya. Demokrasi seperti itu. Sehingga ya, saya dulu waktu jadi dosen awal-awal, saya dengan Profesor Osman Ralibi itu mengajar mata kuliah, kalau didengar itu serem judulnya itu, Propaganda Politik dan Perang Waras Syaraf. Kayaknya terjadi Prof sekarang ini, Prof. And Psychological War. Itu bagaimana Hitler itu membolak-balik otak manusia dengan pidato-pidatonya yang luar biasa. Ya, seorang orator ulung lah. Pada waktu itu belum ada medsos kayak sekarang. Ya hanya pidato-pidato, belum ada TV, belum ada apa. Itu pun sudah membuat orang Jerman itu kakinya ditaruh di atas, kepalanya taruh di bawah sama Hitler dan Joseph Goebbels. Saya membayangkan ya, andai kata Hitler itu hidup hari ini dengan segala teknologi informasi yang ada, dengan medsos yang orang baca tiap hari, saya nggak bisa membayangkan dunia ini akan seperti apa jadinya. Bisa bolak-balik semua ya, Prof ya. Kayak apa dibolak-balik kita ini. Nah, seperti itulah yang terjadi sekarang. Ya, orang ingin caspleng, ingin cepat-cepat ya. Sekolah jadi tidak penting ya, orang baca berita barangkali tidak baca isinya lagi, cuma baca judulnya aja. Ada kutip judul, dikasih komentar sedikit, nah komentar itu yang dipegang. Jadi itu orang ngeri banget. Mudah beringas, Itu mudah kemarahan, mudah emosional, tapi dia tidak baca konten apa yang sebenarnya ditulis. Jadi mudah sekali memutarbalikkan pikiran orang sekarang ini. Jadi, dan itu yang terjadi, akibatnya apa? Ya, seorang tokoh yang barangkali bagus, seorang tokoh yang capable memimpin bangsa ini bisa ditenggelamkan begitu aja. Tapi hanya dengan seorang yang populis ya, dengan Prof, apa namanya dipoles-poles ya, kalau orang Betawi bilang ya, kalau didandenin katanya ya kepala kambingnya aja jadi cakep. Bayangin kepala kambing begini dan dandenin jadi cakep. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi menurut Prof maksudnya harusnya dikembalikan? Bukan dikembalikan, artinya kita tidak bisa juga menahan perubahan yang sekarang sudah terjadi. Tapi kita harus tetap menegakkan asas-asas itu. Artinya sampai sejauh mana kita bisa menerima direct demokrasi dengan segala implikasinya seperti sekarang, dan kemudian juga kita harus membenahi juga sistem pemerintahan kita yang sekarang ini ya. Jadi termasuk juga hubungan antar lembaga negara, antara pusat dengan daerah itu memang harus diperbaiki. Dan barangkali ya, kalau presiden itu tetap dipilih oleh MPR, kalau anggota MPR itu 1.000 orang, lebih mudah kita mengawasi yang 1.000 orang itu kalau dia disuap, kalau dia disogok, daripada kita mengawasi 200 juta rakyat yang memilih. Dan cost of politik juga sekarang gila sih, gede banget Prof ya. Itu jadi maka akhirnya yang seperti saya katakan tadi itu, generasi yang dilahirkan berbeda dengan generasi yang kita anggap terjadi sebelumnya. Itu orangnya berdebat, orangnya biasa berhadapan dengan tekanan, lawan segala macam begitu ya. Jadi semangat juangnya tinggi sekali. Sekarang orang lembek-lembek aja. Siapa yang bisa kelihatannya, oh dia baik, oh dia ini, oh dia itu, dia sekarang ini. Udah dikenal dengan generasi rebahan, Prof. Terus jadi pemimpin, ya. Rebah-rebah sambil main handphone, Prof. Dan mengakses seluruh informasi, Prof. Saya sedikit banyak paham apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Ya, saya pernah bekerja di balik 3 presiden sebagai speechwriter, sebagai konseptor apa begitu. Tidak mudah sebenarnya presiden karena dia akan bekerja di bawah tekanan. Bekerja di bawah tekanan, dia juga akan menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat, yang tidak terduga. Saya lihat Pak Harto sebagai satu contoh ya. Dia itu tahu namanya stok beras itu sampai ke kabupaten. Ya, sampai ke KUD. Dia tahu semua itu. Berapa harga cabai hari ini, di berapa pasar dia sampling, dia tahu semua. Dia bilang, Will, kamu pikir ya, 3 hari aja beras sudah cukup. Berontak rakyat. Nah, BBM bilang 3 hari aja. Tapi kan sekarang kita malah disuruh makan ubi, Prof. Gimana tuh, Prof? Jadi nggak mudah ya. Saya ingat zamannya Gus Dur waktu jadi kerusuhan di Ambon, Poso dan lain-lain. Ya. Kita sudah setengah mati mengatasi keadaan, orang sudah bunuh-bunuhan. Maka saya sama Pak Marsilam Simanjuntak itu menghadap Pak Gus Dur. Gus, ini sudah ada desakan dari DPR dan desakan juga dari militer dan lain-lain, polisi, dan
supaya kita mengumumkan berlakunya darurat sipil di Ambon. Jangan darurat militer, darurat sipil aja. Ini bisa kita kontrol keadaan. Jawabnya Presiden, paket aja. Mas Yusril, ini kan kayak lampu lalu lintas itu lagi padam, ya. Lalu ya ini mobil itu ya macet di situ. Jadi biarin aja, lama-lama juga ya udah jalan sendiri. Dia bilang negara ini nggak bisa terus begitu. Berapa lama Ambon ini akan terjadi begini? Dan kalau terus kita biarkan, kita bisa dipersoalkan melakukan pelanggaran HAM, pembiaran terjadinya pembantaian, ethnic cleansing segala macam. Bisa repot saya bilang. Autopilot dong kalau dibiarin ya. Okay. Dari semua gambaran Prof berarti makanya kenapa Prof sampai menjatuhkan pilihan untuk mendukung Pak Prabowo gitulah kurang lebih ya Prof ya. Intinya sih sebenarnya karena beliaulah yang capable hari ini untuk memimpin negara kita dengan yang kompleks ini. Ya. Yes. Mungkin dibandingkan orang di luar itu mungkin ada, tapi dia tidak berkesempatan untuk maju sebagai calon presiden. Dan dibandingkan dengan yang tiga ini, saya lihat dia punya pengetahuan dan bagaimana dia mengatasi krisis tahun 98 ya sebagai Pangkostrat pada waktu itu saya menyaksikan di lapangan. Dan kemudian setelah jadi Menteri Pertahanan 5 tahun, kemudian hampir 5 tahun ya Menteri Pertahanan, itu dia sudah makin lebih paham bagaimana mengatasi pertahanan itu kan tidak hanya pertahanan militer, tapi pertahanan itu menyangkut aspek-aspek yang lain yang sangat terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi ya dia sudah dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman dibandingkan dengan dua calon yang lain yang menurut saya satu mungkin masih bersifat lokal ya, menangani persoalan daerah belum teruji pada tingkat nasional. Kemudian mungkin Pak Anies ya sebentar memang masuk kabinet, tapi ya ini tangani masalah pendidikan kan jadi agak berbeda begitu. Tapi pertahanan mungkin orang yang menangani hukum, mendagri misalnya, itu mungkin dia cukup paham. Artinya beliau sangat mempunyai pengetahuan ya, dan pemikirannya adalah pemikiran strategis ya, Prof ya. Oke, Prof. Kemarin itu kita lihat di berita bahwasanya semua partai-partai pendukung Pak Prabowo yang terhimpun dalam KIM mengatakan ada kriteria untuk mengenai cawapresnya Pak Prabowo. Nah, ini menarik nih, Prof. Coba kasih bocoran, Prof. Apa ada dari luar Jawa? Kayaknya menarik itu, Prof. Supaya ada keseimbangan. Gimana tuh, Prof? Jadi memang begini. Saya pikir Pak Prabowo ini cukup demokratis ketika dia ingin memutuskan siapa yang akan menjadi calon presiden, wakil presiden ya. Maka semua anggota partai koalisi, ketua umum dan para sekjen diundang hadir ke tempat beliau dan diberi kesempatan bicara satu demi satu. Apa gagasannya dan tentang calon wakil presiden ini. Sebagian besar mengatakan bahwa itu menyerahkannya kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan saya agak sedikit panjang berbicara pada waktu itu. Saya mengatakan bahwa selain yang tadi sudah saya singgung, persoalan capability dan persoalan electability itu harus dipertimbangkan secara seimbang. Begitu. Bahkan saya katakan kalau kita percaya pada hasil survei, itu semua mengatakan Pak Prabowo itu dalam posisi yang diuntungkan. Mau 2 pasangan atau mau 3 pasangan, kans untuk beliau memenangkan poros tengah lah ya. Jadi sudah juga banyak hasil survei mengatakan dengan siapapun Pak Prabowo itu dipasangkan, itu signifikansinya sudah tidak terlampau dominan. Artinya dengan siapapun dipasangkan kemungkinan beliau itu akan menang tuh kansnya cukup besar. Kalau sudah seperti itu saya bilang mungkin Pak Prabowo perlu pertimbangkan capability. Ya, persoalannya kemudian bukan lagi bagaimana membuat Bapak terpilih, ya, tapi bagaimana setelah Bapak terpilih Bapak sukses sebagai presiden dan sukses sebagai presiden itu artinya sukses mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita ini dan membawa bangsa kita ini melompat ke depan, terutama apa yang sering disebut itu sebagai perangkap negara menengah ya, bagaimana kita tuh bisa melompat menjadi negara maju. Rumus ekonominya kita udah tahu lah. Berapa persen pertumbuhan ekonomi? 5,3%, Prof. Kita tahulah soal itu. Nah, jadi sebab saya berpendapat begini, UUD 45 itu presiden itu dibantu oleh 1 orang wakil presiden.
presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kata-katanya sama, dibantu. Tapi tafsir dibantu itu beda. Kalau menteri-menteri itu kan sektoral. Menteri-menteri itu lebih banyak eksekutor. Ya. Dia menjalankan kebijakan yang digariskan oleh presiden, dia mendetailkannya, dia merincinya, dan dia menerapkannya. Tapi wakil presiden itu membantu presiden, itu dalam artian general. Dia membantu presiden itu merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Kalau menteri bisa diberhentikan presiden, wakil presiden nggak bisa diberhentikan. Nggak bisa karena dipilih bersamaan bersama apa? Jadi dia membantu rakyat, ya? tugas presiden itu dalam merumuskan dan kemudian mengambil keputusan. Beda dengan ini. Dan karena itu tidak bisa orang sektoral disuruh menjadi wakil presiden. Kan sektoral menteri. Dia kapasitas dia itu sama dengan kapasitas presiden. Pak Yusuf Kalla kemarin bilang betul seperti itu. Jadi memang mesti ke apa Pak Yusuf Kalla katakan? Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa jangan sembarangan memilih wapres karena paling tidak wapres itu harus punya kemampuan yang setara dengan presiden. Karena kalau wakil presiden itu bukan ban serep, sebenarnya memang bukan. Kalau di Amerika Serikat bisa dibilang begitu ya. Di Filipina juga bisa dibilang begitu. Tapi kita sejak awal kemerdekaan kita itu Pak Hatta itu nggak ban serep. Betul-betul dia terlibat dalam mengambil keputusan. Jadi kalau presiden yang sifatnya strategis juga. Maka wakil presidennya yang menjalankan tugas itu. Dan apalagi kalau wakil presidennya meninggal kan. Kalau presidennya maksudnya? Meninggal, presidennya begitu, atau berhenti kayak Pak Harto dulu, maka kan wakil presiden itu kan akan langsung menjadi presiden. Komando menjadi presiden ya. Langsung dia jadi presiden tanpa ada perdebatan apapun. Nah jadi kemampuannya memang harus setara dengan presiden itu, dan seperti kita ketahui tadi nggak bisa dibilang ini cuma ban serep. Betul-betul harus full bekerja dan dia membantu presiden dalam merumuskan persoalan-persoalan dan kemudian mengambil keputusan. Menteri-menteri itu melaksanakan dan mungkin wakil presiden itu bisa diberi tugas-tugas tertentu oleh presiden, tapi in general dia membantu seluruh tugas-tugas presiden. Seperti Kiai Ma'ruf sekarang barangkali diberi tugas untuk menangani ekonomi syariah misalnya. Atau dulu Pak Umar Wirahadikusuma oleh Pak Harto diberi tugas-tugas lebih kepada bidang pengawasan karena beliau bekas kepala BPK. Seperti itulah gambarannya. Tapi saya kira ke depan memang ini betul-betul harus lebih tunggal sebetulnya. Itu gambarannya saya. Dan Prof tampak sekali mempunyai kapabilitas itu, kurang lebih begitu, Prof. Nggak tahu juga. Ya, mungkin kapabilitas ada, tapi elektibilitas katanya nggak ada. Oh, elektibilitasnya. Tapi ya gimana, Prof? Tapi kita nggak tahu, kan nggak pernah disurvei. Iya. Tapi kan ya tadi yang Prof bilang, bahwasanya hari ini kita one man one vote. So, ya walaupun memang mungkin Prof katakan tadi tidak akan terlalu berpengaruh elektabilitasnya Wapres, pasti biar bagaimanapun kan juga akan berpengaruh, Prof, atas keterpilihannya pasangan Pak Prabowo dengan Wapresnya nanti ke depan. Iya, betul. Artinya memang tidak selalu juga apa yang dikatakan lembaga survei itu benar. Bisa aja ada seseorang dipasangkan malah makin menurun. Oh iya, itu bisa Itu begitu. bisa terjadi sebenarnya. Kadang-kadang misalnya orang yang ada masalah hukum diangkat jadi calon Wapres, begitu itu terus dia ditembakin sama KPK tiap hari ya. Babak belur. Saya kira itu bisa terjadi. Iya. Ya. Prof. Jadi hati-hati juga itu kadang-kadang. Ya, nanti di negara kita ini kan kadang-kadang antara hukum dan politik itu beda-beda tipis-tipis saja kan begitu. Begitu sudah jadi calon, terus jadi sasarannya Kejaksaan Agung, jadi sasarannya KPK, dan itu bisa tadi kan perang urat syaraf juga presidennya itu. Jadi saya kira hati-hati juga dalam hal ini. Menarik, Prof, sangat menarik. Nah, terutama yang tadi, Prof, yang saya mau tanyakan tadi mengenai Cawapres. Nah, kan kita sama-sama tahu sekarang lagi hangat sekali dibahas ini mengenai menanti putusan MK, Prof, di hari Senin, tanggal 16. Ini menurut Prof seperti apa? Karena begini, Prof, kita kadang-kadang lupa sejarah juga bahwasanya pendiri negara ini para pemuda juga, Prof. Nah, dan hak memilih dan dipilih itu kan hak individu. Selama dia mempunyai tadi kapabilitas. Tentunya pastinya electability juga menjadi faktor penting di era demokrasi hari ini. Nah, menurut Prof, dari sisi hukumnya dulu.
Untuk masalah putusan MK di tanggal 16 hari Senin depan, Prof. Sebenarnya menetapkan batas usia untuk calon satu jabatan tertentu itu kan sebenarnya bukan isu konstitusional. Ya. Batas itu adalah batas minimal ya orang dewasa kan. Ya. Jadi batas minimal orang dewasa kita itu kan 21 tahun disepakati seperti itu. Walaupun KTP 17 segala macam, tapi secara perdata ya 21 tahun itu dianggap sudah dewasa. Nah, tapi di batas berapa orang itu bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden wakil presiden. Itu sebenarnya hanya kesepakatan presiden dan DPR saja yang membentuk undang-undang. Jadi saya pernah mengajukan berapa kali RUU ke DPR, antara lain mengenai usia ini, misalnya mengenai jumlah juga, misalnya jumlah hakim MK berapa ya? Saya bilang 9. Jumlah One Team Press 9. Tanya kenapa 9? Saya bilang ya 9 itu Wali Songo. Wali Songo saya bilang gitu kan. Ya saya ketawa aja begitu. Karena mau 7, mau 11, mau berapa itu kan kesepakatan kita aja. Dan karena itu calon presiden itu sejak ada TAP MPR sebelum kita reformasi ini memang sebutkan 40 tahun. Kemudian sempat diturunkan 35 tahun. Setelah itu dinaikkan lagi 40 tahun. Nah itu kenapa tuh Prof? Iya mungkin yang nyusun itu terinspirasi melihat Rasulullah SAW kali menerima wahyu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun. Itu kan. Jadi mau 40, mau 35, mau berapa, menurut saya itu tidak bukan isu konstitusional, itu sah saja. Tidak bisa kita bilang 35 bertentangan dengan UUD 45, 40 bertentangan, nggak bisa. Jadi MK itu sebenarnya sudah berapa kali menguji mengenai soal ini ya, menguji soal ini dan MK menganggap dia tidak berwenang mengadili persoalan ini atau dia menolak permohonan, tapi sekali ini menimbulkan spekulasi apakah MK ada 3 kemungkinan saja. Ya, pertama MK akan menyatakan tidak berwenang mengadili ini, jadi di NO putusannya, atau MK mengatakan ini adalah menolak permohonan, atau MK mungkin mengabulkan tapi juga memberikan tafsiran. Itulah yang sekarang dispekulasikan orang. Saya sendiri tidak tahu apa putusan dan tidak dengar. Ya, saya advokat jadi nggak boleh dengar bocoran-bocoran nanti jadi Denny Indrayana. Bocoran ini lama-lama kepala saya yang bocor nanti kan. Jadi saya nggak mau pusing dengan urusan itu. Cuman saya pikir lebih baik kita tunggu apa putusan MK. Sekali ini dan memang putusan ini nuansa politiknya sangat tinggi. Karena memang diambil pada hari-hari terakhir menjelang pendaftaran calon presiden dan akan membawa implikasi politik yang cukup luas, dan saya kira mungkin Anda juga mengamati perkembangan di masyarakat dan seperti Pak Jokowi juga mengatakan ya diserahkan kepada masyarakat, dan ya walaupun susah kita mengatakan masyarakat yang mana, tetapi ya ujung-ujungnya masyarakat yang memilih, cukup banyak masyarakat yang memilih ya. Ini kan banyak masyarakat kadang-kadang kan nggak tersalurkan, mungkin orang yang bisa nulis, orang yang diwawancarai, dia bisa ngomong gitu kan. Jadi agak susah juga. Tapi kita juga melihat tanggapan-tanggapan para aktivis, para tokoh, termasuk juga pendukung Pak Jokowi sendiri. Ya, seperti saya membaca tulisannya Denny Siregar, saya baca tulisannya Gunawan Muhammad dan lain-lain yang membahas masalah ini. Selain para pengamat politik dan lain. Jadi saya kira memang kalaupun MK mengabulkan misalnya diturunkan jadi 35 tahun walaupun itu kontroversial dari segi akademik ya. Tapi putusan MK itu final and binding. Jadi apapun putusan MK itu kalau diperdebatkan itu hanya perdebatan akademik aja. Kayak putusan karena pidana itu bisa ada dan final. Ada semacam examination terhadap putusan, tetapi tidak mempengaruhi putusan itu sendiri. Jadi hanya wacana akademik aja. Kalaupun misalnya MK mengabulkan, nah pertanyaannya apakah betul Gibran itu akan maju? Apakah Pak Jokowi akan memperkenankan Gibran untuk maju dan sebagainya. Jadi tapi ada bocoran nggak, Prof, mengenai itu? Saya nggak
nggak tahu bocoran-bocoran ini. Jadi saya pikir lebih baik kita tunggu apa yang akan terjadi, dan setelah itu kita mencoba untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan kelihatannya memang apakah ini betul-betul hanya persoalan bagi koalisi Indonesia Maju ataukah juga koalisinya PDIP? Saya kira memang ini masih belum jelas juga ya, karena yang berkepentingan dengan Gibran ini kan banyak. PDIP berkepentingan, ya Pak Prabowo banyak juga berkepentingan, semuanya pihak berkepentingan, Pak Jokowinya sendiri barangkali juga berkepentingan, begitu ya. Jadi setahu saya sampai hari ini Pak Gibran itu masih anggota PDIP dan wali kota PDIP. Jadi kalau misalnya sebagai anggota PDIP terus ditarik sama Pak Prabowo kan tidak mungkin begitu saja, kan ada proses internal tapi PDIP-nya. Kan memang sekarang udah era disruption, Prof. Jadi banyak hal terdisrupt, Prof. Ya. Kita lihat aja perkembangan seperti apa. Saya sendiri tidak ingin mendahului. Barangkali saya bisa mikir lebih dulu, tapi saya belum bisa mengatakan apa-apa. Kalau sudah ada putusan, orang tanya saya, kali seperti ini cara menyelesaikannya. Kalau memang sudah ada putusannya ya, Prof. Tapi saya mikir-mikir dan lebih baik. Cuman tadi ya, dalam tatanan akademis. Ya. Dulu juga begitu waktu Krismon terjadi tahun 97 akhir ya. Saya udah ngomong sama banyak internal pemerintah termasuk Pak Jenderal Faisal Tanjung pada waktu itu bilang, Pak Faisal, ini kalau keadaan nggak bisa diatasi, saya bilang krisis moneter ini berdampak langsung pada ekonomi. Nah, kalau terjadi krisis ekonomi, cepat atau lambat akan terjadi krisis politik. Pada akhirnya kemungkinan Pak Harto akan dipaksa mundur. Saya bilang, kalau Pak sebelum terjadi, Prof sudah katakan itu? Sudah. Dan itu ada tulisan saya yang saya kasihkan kepada tentara pada waktu itu, dan mengantisipasi kalau keadaan makin memburuk, maka kira jalan keluarnya seperti ini. Tapi internal. Tapi betul-betul ketika krisis itu terjadi memuncak, betul-betul saya siap bagaimana mengatasi keadaan itu. Nah, jadi saya pikir ya. Saya masih ingat banget, Prof. Saya dulu penggemar Prof, saya nonton waktu saya itu masih di asrama, Prof. Sebetulnya di pesantren. Prof salah satunya kan muda, gagah sama waktu itu tahun-tahon 98, apa 9 berapa itu? Tahun 98. 98 betul, yes, 98. Menurut Prof, kita ini 56% loh hari ini DPT itu adalah pemuda, Prof. Dan kita akan menuju kepada 70% di 2030 bonus demografi, Prof. Tapi hari ini kita sama-sama tahu kita punya pemuda baru 1,65% sebagai entrepreneur. Selebihnya adalah profesional dan pekerja. Pekerja pendidikannya 80% tingkat pendidikannya menengah ke bawah, Prof. Dan bukan hanya otot digantikan robot, tapi orang pandai juga akan digantikan AI, Prof. So, ke depan ini menghadapi bonus demografi menurut Prof, ada dari dua sisi yang saya ingin tanyakan. Dari sisi kontestasi politik, dan yang kedua adalah dari sisi masa depan pemuda kita Indonesia, Prof. Menurut Prof seperti apa? Baik, kalau dari segi meningkatnya jumlah usia muda di satu negara, itu sebenarnya lebih positif daripada meningkatnya jumlah orang tua. Oke. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jepang atau Prancis atau negara-negara industri yang lain, itu jumlah orang tua makin banyak dan jumlah anak-anak muda makin sedikit. Biasanya makin sejahtera ekonomi, makin sedikit anak. Itu terjadi di Jepang, juga terjadi di negara-negara Eropa Barat. Akibatnya mereka butuh tenaga kerja dari luar. Akhirnya demografinya kemudian berubah. Seperti Prancis diramalkan dalam waktu 20 tahun lagi barangkali orang Islam akan berjumlah sepertiga di Prancis. Jadi karena migrannya datang dari Afrika Utara kebanyakan dan Muslim. Di Jepang pun ada kekhawatiran seperti itu karena migrasi orang Cina ke Jepang itu terjadi. Jadi karena orang Filipina juga banyak sekali pergi ke Jepang karena orang Jepang tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap tuh pekerjaan murah atau rendah lah dalam tanda kutip seperti itu. Nah kita ini menurut saya agak positif, artinya jumlah muda itu lebih banyak daripada jumlah yang orang tua. Cuman bagaimana kebijakan kita mengatasi ini? Kita memang belum sepenuhnya dapat menyediakan pendidikan itu sampai pendidikan tinggi. Ya.
Di Jepang orang sekolah gratis sampai PhD pun bagi warga negara Jepang. Tapi banyak orang Jepang taman SMA udah nggak mau sekolah. Yang mau hidup enak-enak aja kan terkait dengan budayanya. Orang Jepang kan rumah kecil ya. Kalau umur 18 harus misah dari orang tuanya. Nah, kecuali dia mau kuliah. Dia pikir, udahlah saya mau senang-senang aja, saya kerja di supermarket atau saya kerja di toko. Itu gaji standarnya sudah lebih daripada cukup. 18 tahun keluar dari rumah. Nah, kita ini kan kadang-kadang lebih daripada itu masih dengan orang tua kan. Dan memang belum sepenuhnya kita menyediakan pendidikan tinggi betul. Ya, pemerintah bagi yang pintar-pintar itu harus disekolahkan. Kenapa sih pemerintah tidak bisa menyekolahkan orang ke luar negeri 10.000 satu bulan, ambil master, ambil doktor di luar negeri, dibiayai sepenuh oleh pemerintah. Seperti Pak Habibie lakukan dulu. Pak Habibie dulu lakukan itu habis-habisan. Ya. Banyak ahli bikin pesawat terbang. Nah, cuman waktu krisis 98 itu malah nggak bisa pulang. Permintaan IMF dan World Bank ya kepada Pak Harto ditekan akan dibantu IMF dan World Bank, tapi pembiayaan IPTN harus di stop. Nah, orangnya udah disekolahkan ke luar negeri. Makanya mereka yang ahli-ahli pesawat kemudian kerja di Brazil, kerja di Korea, di Cina, bahkan di Malaysia. Maka Brazil memproduksi pesawat, kan kita IPTN-nya jalan di tempat. Nah, ini didorong untuk maju. Tapi tenaga kerja yang banyak, yang pendidikan menengah ke bawah yang seperti Anda katakan itu, kita tuh harus tetap mempertahankan pertanian dan manufaktur. Oke. Ya. Mungkin Anda pernah dengar pidato dialog saya dengan Anwar Ibrahim. Ya. Berapa saat setelah Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri, saya bilang, gini Pak Anwar, Malaysia ini kan dulu tahun 70 mulai membangun ekonomi. Pikirannya itu bagaimana caranya supaya orang Melayu dapat kerjaan. Karena sistem hukum Malaysia itu bagus, stabil, ya, investasi datang. Hukum kita ini kan nggak jelas, orang takut investasi. Itu saya tekankan pada Pak Prabowo. Pak Prabowo, Bapak sudah bagus membicarakan pembangunan ekonomi, tapi Bapak nggak bicara sedikit pun masalah hukum. Hukum kita berantakan banget. Berantakan. Law enforcement kita ya. Jadi Malaysia ini investasi banyak. Orang Melayu sudah kerja semua, kurang tenaga kerja. Diambillah dari Indonesia, diambillah dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Thailand, mulai berkembang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, timbul masalah pekerja asing di Malaysia. Pak Anwar, udah saatnya ketika Anda jadi Perdana Menteri ini, Malaysia itu masuk ke high-tech. Yang tidak memerlukan banyak lagi tenaga kerja. Pabrik-pabrik yang ada di Malaysia direlokasi ke kawasan-kawasan berdekatan dengan Malaysia, di Bengkalis, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat. Jadi orang tidak perlu lagi kerja ke Malaysia, orang kerjanya di Bengkalis, kerjanya di Kalbar, kerjanya di Riau. Dengan gaji sama seperti gaji di Malaysia. Malaysia tidak lagi menghadapi persoalan tenaga kerja. Pabriknya sudah ada di Indonesia. Jadi manufaktur direlokasi ke sini, Malaysia menuju high-tech. Indonesia memilih-milih untuk high-tech. Tapi tetap berbasiskan pada pertanian. Pertanian nggak terlalu tinggi banget, terlalu high-tech-nya. Paling dia processing, pengolahan makanan dan lain-lain. Yang saya kira kita tuh tetap harus bertumpu sebagai negara pertanian. Sekaya-kaya negara kan perlu makan. Betul. Ya kan? Apalagi sekarang ketahanan pangan itu kan tetap impor jadi ikan isu pari, utama tetap ya. Impor beras segala macam. Sekaya-kaya Arab Saudi, semua kan makanan semua diimpor. Kita lah yang harus memproduksi. Jadi negara lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia kita ini. Dan itu nggak usah tinggi-tinggi amat. Jadi yang muda-muda itu diarahkan kepada industri yang berbasiskan kepada pertanian. Dan dasarnya itu adalah manufaktur. Nah, ini persoalan bisa teratasi. Sementara yang high-tech tadi misalnya kemampuan kita, ya dulu pesawat terbang dan lain-lain, itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Dan jadi yang paling penting itu bukan jenis apa pekerjaan yang kita bangun, tapi berapa pertumbuhan ekonomi kita setiap tahun. Dan saya kira itu akan sangat membuka peluang pekerjaan bagi bangsa kita. Yang bekerja manufaktur ini kan orang muda. Mana bisa orang tua-tua mungkin. Orang di Jepang yang tua-tua itu ya suruh bersihin kaca begitu kan, di Singapura juga begitu kan. Yang muda-muda ini. Dan itu tidak mungkin. Ya Jepang sih pertanian masih jalan sampai sekarang ya, tapi kita lihat
hampir nggak ada orang pemuda-pemuda Jepang tuh mau tinggal di kampung, dia mau walaupun rumahnya kecil, apartemen kecil di Tokyo mau tinggal di kota besar. Walaupun di kampung, maka dia punya rumah lumayan besar, ada pertanian, tapi merasa kurang pride kalau dia tuh jadi petani. Itu yang dialami oleh Jepang. Nah kita ini bagaimana tani dan nelayan dengan potensi pertanian dan potensi kelautan yang luar biasa besarnya ini, ya kita dorong lah. Orang Bugis kan lebih senang jadi nelayan, jadi pelaut begini ya. Oke, Prof, tapi saya dapat kesimpulannya adalah Prof melihat dari sisi kepemudaannya kita betul, Prof. Ketahanan pangan menjadi politiknya sangat, yang tadi belum disinggung ya. Ini memang apa namanya? Dari sisi politik, Prof. Politiknya ini kan sebenarnya juga tidak semua orang itu tertarik pada politik sebenarnya. Ya. Saya ingat di kampus zaman-zamannya aktivis-aktivis itu disurvei berapa kali yang mahasiswa yang tertarik sama politik itu kan cuma 35% aja. Yang mau jadi anggota BPM, jadi anggota MPM, jadi BEM kalau sekarang ini. Yang lain itu kan belajar hura-hura, santai-santai aja di kampus begitu. Jadi, tapi yang berbakat politik ini memang harus diberikan satu penyaluran. Nah jadi kalau sekarang ada KMPI, ya oke aja, bagus saja. Cuman ya memang sistem politik kita, demokrasi kita harus dibenahi. Jadi di Filipina terakhir ya, pemilu terakhir itu ada 2 orang Filipina terpilih nomor 1, nomor 2 terbanyak untuk jadi senator. Pertamanya Robin Padilla, seorang Muslim, bintang film terkenal di Filipina, nggak kampanye, nggak ngapa-ngapain, ya, maju sebagai calon anggota Senat, terpilih paling besar suaranya di Filipina. Yang kedua orang Filipina tinggal di Los Angeles. Nggak pernah datang ke Filipina, hanya main medsos saja. Begitu sudah dekat pemilu, dia balik ke Filipina, berapa bulan kemudian, terpilih nomor 2, suaranya jadi senator. Jadi dunia ini sudah jauh berubah. Jadi seperti tadi, barangkali saya sih nggak menyesal. Mesti dibalikin, saya dulu sekolah capek-capek, segala macam. Prof. Oh tiba-tiba kok jadi begini ya. Undang-undang dasar kita, Prof, kayaknya. Makanya harus diperbaiki. Kita suarakan, Prof. Kalau dari sisi organisasi KMPI, kita suarakan untuk mengembalikan kepada naskah asli 1945, Prof. Ya, karena kemarin kan kita belum siap untuk demokrasi one man one vote itu. Pemilu kita itu kan dengan sistem proporsional tertutup. Itu kan lebih melahirkan kader-kader sebenarnya. Walaupun risikonya ada oligarki partai. Tapi oligarki partai nggak selalu juga. Kalau oligarki partai itu bisa ditembus ya apabila Mahkamah Agung itu bisa menguji anggaran dasar partai. Kan ada ingat saya pernah, walaupun saya dicaci maki orang Partai Demokrat, dituduh saya kong-kali-kong sama Muldoko dan segala macam, tapi sebenarnya lebih nggak seperti itu pikiran saya. Pikiran saya itu adalah undang-undang kepartaian kita itu kan turunan dari UUD 45. Undang-undang kepartaian mengatakan ketentuan lebih lanjut tentang ini diatur di dalam anggaran dasar partai. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan partai. Artinya kan peraturan anggaran dasar partai kan derivasi daripada undang-undang. Betul. Pertanyaannya kalau anggaran dasar partai, peraturan partai bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa nguji? Nah saya itu nyusun argumentasi 80 halaman ke Mahkamah Agung. Ilmu saya itu belajar filsafat hukum, saya tuangkan semua. Mahkamah Agung bikin keputusan cuma setengah halaman. Apa katanya? Ya, menimbang bahwa anggaran dasar partai itu bukanlah bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang disebut peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan ke bawah. Ya karena itu tidak disebut sebagai peraturan, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili. Kalau begini menjadi hakim agung maka perlu sekolah S2, S3, S1 aja jadi hakim agung selesai. Saya pikir begitu. Saya menggunakan teori filsafat hukum, putusannya hanya menunjuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011. Simpel benar jawabannya seperti ini. Nah, kalau itu ya terjadi, ya banyak partai anggaran dasarnya rontok. Nah, jadi karena partai itu memberikan dominan kepada ketua umumnya, ya, kepada majelis ini dalam partai itu kan anggaran dasarnya. Tapi kalau Mahkamah Agung membatalkan anggaran dasarnya itu partai nggak bisa berbuat apa-apa. Mau nggak mau partainya jadi partai demokratis. Waktu itu orang bilang, Pak Yusril kalau begini nanti anggaran dasar PBB diuji aja. Saya bilang, saya malah senang kalau diuji. Ya.
Bahkan saya bilang saya nggak cinta-cinta betul amat mau jadi ketua partai ini. Banyak pusing juga saya bilang. Makin cepat selesai jadi ketua partainya, makin bagus saya bilang kan begitu. Nah jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Iya. Oke, saya tangkap bahwasanya kalau dari sisi perekonomian tadi Prof bilang untuk dunia kepemudaan ya Prof ya. Kita memang betul, apalagi tanah kita ini tanah subur luar biasa. Kita harus concern masalah ketahanan pangan ya Prof. Yang kedua masalah pendidikan itu yang menjadi concernnya Prof ke depan ya. Terus dari sisi politik, dari sisi pembenahan politik itu sendiri ya. Dari sisi pembenahan aturan main kita lah, konstitusi kita lah ya Prof ya. Oke, ada lagi Prof yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Contoh ya. Kita ini kan sangat tergantung pada beras kan. Beras itu kan dari padi kita tanam. Dan kita tahulah nanam padi itu seperti apa kan, 1 tahun yang 1 kali panen, 2 kali, bahkan ada 3 kali panen. Tapi ada cadangan pangan kita tuh yang luar biasa, sagu. Sagu, yes. Sagu itu kan dari Aceh sampai Papua. Dan sagu itu beda dengan padi. Kalau padi itu kita tanam, tumbuh, saatnya dia dipetik, ya kan, menuai padi, tidak kita petik, seminggu kemudian hancur dia kan. Kalau sagu kan tumbuh di hutan-hutan. Mau kita potong hari ini, mau kita potong minggu depan, mau potong bulan depan, kan nggak masalah. Dan sekarang ini, sagu itu kan lebih baik daripada beras karena sagu tidak mengandung gluten, nggak ada gulanya. Jadi nggak kena kencing manis lah ya, kencing manis. Dan kita tahu bahwa Jepang itu mengimpor tepung sagu banyak sekali, cari-cari ke sini untuk membuat disebut sagu ramen. Ramen Jepang itu menggunakan sagu dan itu lebih mahal daripada yang menggunakan beras atau terigu. Nah kita ini kan kita memproduksi beras kadang-kadang kita swasembada, tapi kita mengimpor terigu terlalu banyak. Dan terigu itu kan bukan makanannya kita. Terigu itu untuk bikin mie, super mie, indomie segala macam itu menggunakan terigu. Dan masalah pada saat ada perang begini, Bro. Masalah ada perang begini. Nah, jadi saya kira sebenarnya coba dipikirkan mengatasi persoalan ini, tapi harus ada policy dari pemerintah, begitu. Ya, karena memang investasi untuk membuat pabriknya itu juga tidak murah. Nah, tapi memang pemerintah harus mendorong. Jadi kita tuh memang harus mendayagunakan segala potensi yang kita miliki ini, ya, untuk kita itu menjadi bangsa maju di depan. Tapi kita itu menguasai pangan dunia, menguasai pertanian. Biar aja Jepang mau jadi negara super high tech segala macam, tapi nanti kan akhirnya kamu cari makan juga, cari makan kita juga. Tapi hari ini kan banyak ketergantungan dia kepada kita ya, cumi-cumi, udang segala macam yang diekspor ke Jepang dan segala macam begitu. Jadi saya kira di sini aja kita bermain. Pesan saya seperti itu. Oke, Prof, kita sangat note pemirsa. Kita sudah dengarkan apa yang dipaparkan oleh Prof kita, Prof Yusril Iza Mahendra. Saya rasa banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan Prof Yusril. Sekali lagi Prof, terima kasih dan sukses untuk kita semua, terutama untuk Prof ke depannya. Mudah-mudahan pada saat Prof dapat mengemban amanah Prof, majukan negara kita. Dan sejahterakan rakyatnya Prof. Terima kasih Prof. Baik, sama-sama. Salam pemuda, speed, smart, solid.